Kalau kemarin gue udah bahas salah satu TWS yang buat gue tuningannya rapih di dunia TWS, yes gue tetap bilang ini mantep tuningannya. Tapi ternyata ada yang lebih mantap lagi buat gue, walaupun ada kelemahannya di beberapa hal. Tapi bedanya kali ini dia udah resmi masuk ke Indonesia, jadi walaupun MSRP USD-nya sedikit lebih mahal daripada Russell C Ceramics X, ini ternyata lebih murah di Indonesia sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Ini dari brand yang sama tapi sebelum di rebranding, jadi belum Russell C tapi masih Rose Techniques. Ini Rose Techniques Ear Free i3 dan sudah masuk secara lebih resmi di Indonesia, ada distributornya. Ini bisa dilihat, dicek sendiri di link description di bawah, ada Rose Techniques Indonesia. Harganya 599.000, buat gue tuningannya salah satu yang terrapih under 1 juta. Dan seperti biasa langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, fitur, user experience, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari case-nya aja gue suka karena ini ada kayak, nggak tahu, kayak bahan campuran karet. Jadi ini anti fingerprint magnet, kalau dipegang-pegang ini berasa cukup berkualitas bahannya. Ya gue seneng aja nggak fingerprint magnet. Di bagian atasnya ada tulisan ear free, international tree. Lalu begini belakangnya ada bagian resetnya, ini tombol reset ya bisa dipencet. Dan lalu di bagian bawahnya itu ada USB-C, bisa dilihat untuk dibuka seperti ini. Ini tipe yang kayak AirPod ya, jadi agak panjang begini. Dan ini ada bagian dua, lihat nggak, ini ada yang sini dan sini. Itu sebenarnya touch. Jadi touchnya lucu, bukannya di tengah sini, tapi dia lebih ke sedikit ke belakang dan sedikit ke depan untuk tap controlnya. Dan seperti ini bentuknya, ini agak besar ya. Seperti biasa, nozzle-nya agak kecil. Ini semua terbuat dari plastik. Tapi ya, so far oke secara build quality. Gue sebenarnya suka ke case-nya loh. Pegangnya enak, tipis, rada panjang, gampang masuk ke kantong, dan tidak fingerprint magnet. Beberapa fitur di luar app yang buat gue cukup berguna, yaitu dia sudah support LDAC, Bluetooth 5.3 Dual Device Connectivity untuk mempermudah kalian connect sana sini. Lalu sudah Hybrid ANC 45 dB di 3 kHz, cukup bagus untuk ANC-nya. Dan total usage 50 hours, 50 hours dengan charging case, dan 10 hours untuk earpiece-nya only. Jadi ini juga sama seperti Russell C yang Ceramics X, secara ketahanan baterai mantap sekali. Latency game mode juga ada di 54 ms. Ya, dan ini adalah suara untuk mic dari Rose Techniques Ear Free i3. Tes tes 1 2 3 Rose Techniques Ear Free i3. Nah, untuk user experience ini sangat subjektif, tapi gue harus ngomong, untuk gue yang punya liang kuping agak kecil, itu memang agak kurang bisa maksimal rasanya untuk masukin kuping gue. Jadi kayak kurang dalam masuknya, mungkin karena bagian sininya yang agak besar ataupun nozzle-nya yang pendek, ini jadi kayak nggak terlalu masuk di kuping gue, sementara semestinya bisa lebih masuk lagi. Nah, gue coba pakai ear tips pada maksud eartips pada umumnya. Eartips i yang umumnya seperti Vio HS18 ini yang lebih panjang, ini lebih bisa masuk ke kuping gue. Tapi kalau pakai Vio HS18 ini agak maksa masuk ke case-nya, walaupun bisa juga tapi agak maksa gitu. Mungkin kadang-kadang takutnya malah nggak ngecas dengan benar. Tapi kalau secara fitting gue jauh lebih enak pakai Vio HS18 ini. Nah, kalau udah pakai Vio S18 ini sebenarnya di kuping gue enak banget. Dia fitnya enak juga, stabil di kuping gue, apalagi dengan yang batang seperti ini gue juga lebih suka dibanding yang bulat doang. Dan gue sukanya dia secara touch itu juga ternyata enak. Jadi karena dia bagian depannya sini terutama nih. Bagian belakang gue kadang agak susah men-tap-nya, cuman bagian depan ini gampang ke-tap. Jadi tek gitu, ada ke depan, nanti juga ada sedikit bunyi tek gitu. Nah, itu tandanya tap control sudah berfungsi. Dan seperti dari Rose Link-nya itu sendiri, kalian kan bisa ngatur untuk tap control, ini sangat responsif. Jadi gue suka penggunaannya. Dan ANC-nya itu juga cukup berasa. Jadi ketika gue lagi di lingkungan lumayan rame, gue mau nelpon, gue pakai ini, cukup berasa ada kedapnya dan membantu ketika gue meeting ataupun gue pakai untuk kerja. Dan secara penggunaan waktu itu juga sama seperti Russell C Ceramics X. Buat gue ini sangat excellent. Gue pakai seharian, gue pakai meeting, gue pakai kerja. Gue juga udah lama tidak ngecharge ini, baterainya masih bertahan dengan sangat baik. Nah, saatnya kita bahas secara tonal and frequency response dari Rose Techniques Ear Free i3 ini, yang yes, tergantung kalian mau pakai EQ yang mana, frequency response-nya bakal berubah. Nah, yang lucu di sini, walaupun namanya hi-fi, ini nggak terlalu balance. Dia malah paling V-shape bright lah ya, bisa dikategorikan.
sama dengan elevasi di bass yang masih cukup banyak, terutama di area mid bass, dan kemudian di area lower treble-nya sedikit ada gundukan gitu, lumayan maju di lower treble, upper mid-nya juga cukup maju, ini paling berat malah. Nah, pop, ini yang lebih kalem, di area lower treble-nya sedikit agak turun, bass-nya sedikit lebih naik, ini yang gue paling suka, buat gue pribadi, ini ngerasa segala macam genre aman, vokalnya clear, treble juga nggak mendelep, clear-nya juga berasa tapi nggak pedes, dan juga dia punya pukulan bass yang masih mantep. Dan kalau misal kalian pilih rock nih, yang aneh namanya rock EQ-nya, tapi somehow dia bass-nya paling kencang dan treble-nya paling low. Jadi malah paling warm kalau misalnya EQ yang rock. Ini lumayan unik sih buat gue, itu nggak terlalu cocok untuk rock malah, tapi ya itu cuman selera gue. Jadi kalau gue pribadi, gue paling suka pakai yang EQ pop, karena at least di pendengaran gue dan sensitivitas gue itu berasa yang paling balance untuk kebanyakan lagu. Nah, sekarang mengenai impresi suaranya sendiri, yang gue bilang kebanyakan gue malah pakai si Vio AS18 ini ya, karena lebih ngesil. Kalau pakai AirTips bawahnya tuh somehow bassnya tuh kurang nampol karena nggak terlalu ngesil aja, nggak kurang masuk ke kuping gue. Ini kan balik ke telinga masing-masing ya. Kalau gue pakai Vio HS18 tadi, gue ngerasa bassnya mantep, cukup nampol, mid bassnya gebuk. Ini gue bisa pakai di commute, gue pakai jalan-jalan, gue pakai jogging, semuanya berasa bassnya asik. Dan juga gue sukanya vokalnya very clear, tapi ada smoothness somehow di situ yang bikin secara vokal kesannya rapih. Karena clear, jelas, cukup maju di area upper mid range-nya, tapi semuanya berasa clear and focused. Jadi nggak berasa ngeblur ataupun terlalu tajam. Ini rapih banget. Salah satu yang mungkin, bukan salah satu, ini vokal terapih untuk TWS yang gue pernah denger di under 1 juta. Rapi banget, vokalnya good. Gue kasih lagu vokal cowok, vokal cewek, semuanya berasa clear. Kalaupun gue sedikit ada kurang balance sedikit di lower mid range-nya, tapi itu sedikit sekali. At least untuk TWS, gue ngerasa ini very very good. Bahkan ya mungkin the best di harga under 1 juta untuk area vocal to treble, karena tetap berasa treble-nya punya clarity yang bagus, cymbal crash, dan detail cymbal dan hi-hat itu tetap berasa tanpa terlalu berasa forward ke kuping lo, nggak berasa sakit. Tapi gue harus ngomong nih, untuk sensitivitas kuping gue, kalau misalnya gue dengerin yang hi-fi, itu agak berasa kadang kasar atau terlalu splashy. Simbalnya kayak cersnya itu agak terlalu banyak. Kalau pakai yang pop itu paling pas buat gue. Kalau pakai yang EQ yang rock, itu sedikit terlalu kalem. At least buat sensitivity gue. Tapi toh, kalian bisa pilih sendiri di antara ketiga itu sesuai dengan selera kalian. Nah, kalau bahas teknikal, sebenarnya untuk harga segini ya oke lah untuk TWS. Gue ngerasa ini cukup good. At least di sebelumnya kan gue bilang Rose Solsi yang Ceramic X ini gue nggak terlalu berasa gimana-gimana teknikalnya. Di sini gue udah berasa lebih rapih nih. Vokalnya berasa ada separasi dari bassnya, walaupun bassnya cukup gede, gebuk, tapi vokalnya berasa kayak ada sedikit kayak misah, clarity yang bagus, tanpa kebawa bayang-bayang dari bassnya. Karena memang harus gue jujur, secara tekstur dan kecepatan bass, ini nggak rapi-rapi banget ya, sekedar ada dan gebuk, tapi gue sukanya di sini udah mulai ada kerasa sensasi separation yang bagus, vokalnya cukup berasa terpisah dari bassnya, clarity-nya tetap terjaga. Tapi selain itu gue nggak ngerasa secara imaging itu benar-benar bagus ataupun punya detail yang tinggi banget, nggak. Tapi at least untuk dunia TWS under 1 juta, ini udah berasa clear walaupun dengan bass yang segitu besar. Buat gue itu udah mantap banget. Jadi yes, walaupun gue ngomong ini ada kelebihan dan kekurangannya minus sana sini, terutama untuk ear tips ini yang gue mesti pakai Vio HS18, tapi ya toh itu hanya ke kuping gue dan bentuk kuping gue pribadi. Dengan Vio HS18, at least dari semua yang gue pernah review untuk dunia TWS, ini bisa dibilang favorit gue soal suara. Dia paling mendekati kualitas IM wired bukan kualitas IM wired yang jelek ya. Kualitas IM wired yang bagus di sekitar harganya ini udah paling mendekati, at least yang gue pernah coba. Dan yes, gue bisa gampang merekomendasikan karena secara fitur pun juga nggak jelek gitu. Fiturnya udah cukup banyak, suaranya bagus, gue nggak perlu EQ aneh, pilih yang pop aja. Lalu juga udah ada ANC-nya, mic-nya juga cukup oke, yes. Dan usage hour-nya juga banyak. Mungkin salah satu kelemahan yang gue nggak tahu sebenarnya itu lebih ke IPX ratingnya, karena nggak ada IPX rating di ininya ya. Jadi gue nggak tahu nih kalau misalnya gue jalan-jalan sama gue jogging udah kena keringat dan no problem, tapi gue nggak tahu kalau hujan, dan yes gue nggak pernah nyoba juga kalau hujan. Itu doang paling. Kalau yang Ceramic Section ada IPX5-nya, ini nggak ada, jadi gue nggak tahu, itu doang. Tapi selain itu secara suara doang, tanpa EQ yang aneh-aneh, plus fitur yang udah cukup lengkap lah di harga under 1 juta. Untuk harga 600 ribuan bisa dibilang yes, ini
favorit gue sekarang. Jadi kalau misal kalian tertarik dan pengen beli sendiri, gue kasih link di deskripsi di bawahnya. Harganya 599.000 sekarang. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.